Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Cynthia Deyanisa. Saat ini saya sedang bersama diplomat dan senior Ibu Yuli Mumpuni. Ya, silahkan Ibu boleh diperkenalkan ke permisa. Selamat siang, saya Yuli Mumpuni Widarso, dosen London School Institute of Communication and Business. Kalau boleh tahu, boleh nggak sih Ibu ceritain sedikit gimana pengalaman Ibu jadi dubes dan sampai sekarang bisa jadi dosen di LSPR? Makasih Mbak Syija tuh ya. Ini apa ya, memang namanya juga cita-cita ya. Jadi alhamdulillah ketika saya SMA berkesempatan untuk bergaul dengan dunia internasional. Saya SMA di Jogja, SMA 3 Padmanambah Jogja, termasuk kebanggaan kami bisa kuliah sekolah di sana. Di situ ada program yang namanya AMS ya, American Program. Saya waktu itu lulus tapi saya tidak boleh berangkat. Nah, saya ikut program lain yang justru dosen asingnya yang ke Jogja, dan kami anak-anak Jogja ikut program pelatihan. Di situ saya merasa mendapat inspirasi. Suatu ketika saya harus bisa pergi ke luar negeri, karena kesempatan pertama itu gagal. Kemudian yang kedua, sejak kecil ayah saya itu sering keluar negeri karena beliau atlet. Jadi setiap kali beliau pergi ke luar negeri, beliau kirim postcard. Dan dari kecil sudah ada ini apa ya, cita-cita, harapan untuk bisa keluar negeri. Maka ketika saya lulus SMA, saya memilih jurusan hubungan internasional di Universitas Gadjah Mada. Dan setelah itu begitu lulus, saya alhamdulillah lagi bisa diterima di Kementerian Luar Negeri dan bisa berkarir di Kementerian Luar Negeri sebagai diplomat. Ya, berkarir di Kementerian Luar Negeri sebagai diplomat itu jenjangnya sangat teratur rapi sekali. Jadi kita begitu masuk di Kementerian Luar Negeri harus mengikuti sekolah dinas luar negeri yang paling basic. Setelah lulus dari situ baru kita nanti menjadi diplomat dengan title third secretary. Setelah posting pertama menjadi pulang lagi first secretary, masuk refreshment program terus sampai menjadi duta besar. Di dalam diplomatik life itu ada di konvensi Wina, pengaturan mengenai diplomatic rank, diplomatic gelar diplomatik, ada 8 gelarnya, mulai dari yang paling junior itu attaché, kemudian third secretary, second secretary, first secretary, counselor, minister, baru ambassador. Kebayang untuk mencapai ambassador itu kalau prajurit itu jenderal ya, Iya. Binapa. Kalau di dalam diplomatik itu ambassador. Untuk sampai ke situ minimum itu 20 tahun. Ada yang bisa 25 tahun, tapi bisa ada yang 20 tahun sejak kita check in. Nah nah ketika posting itu juga dilihat anunya, apa, dari kementerian itu dilihat ini kita kapasiti kita, apakah kita, teman saya yang bagus bahasa Arabnya selalu dikirim ke negara berbahasa Arab, yang bagus bahasa Perancisnya dikirim ke negara-negara bahasa Perancis, yang bagus bahasa Cinanya, bahasa PBB ya, dikirim ke negara-negara tersebut karena memang untuk mendukung kegiatan diplomasi. Ya alhamdulillah saya pernah ditugaskan di Paris sehingga bisa berbahasa Perancis. Maka ketika Presiden SBY mencari duta besar untuk ke Aljazair, itu udah lama duta besar di sana kosong karena duta besar yang saya gantikan wafat. Dicari diplomat senior yang bisa berbahasa Perancis, kok apa, terpilih saya. Jadi itu apa ya namanya, satu rezeki buat saya karena saya lancar alhamdulillah. Kemudian setelah itu pulang dari Aljazair, kembali ke Jakarta karena sistem di Kementerian Luar Negeri kita, di banyak negara berbeda-beda, tapi di Kementerian Luar Negeri kita, sekali di Jakarta kemudian posting keluar 3, 4 tahun, balik lagi ke Jakarta 2, 3 tahun, balik lagi keluar. Nah, itu terjadi berkali-kali. Yang terakhir setelah saya jadi ambasador ini, saya kembali ke Jakarta, mendapatkan amanah untuk menjadi sekretaris di Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Menteri Bapak Andi Malarangeng. Itu agak keluar dari jalur, karena jalur saya kan jalur politik, kok bisa masuk di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Buat saya itu suatu amanah anugerah yang luar biasa karena ayah saya atlet, ayah saya juga pegawai di Kementerian Pendidikan.
dan pernah membawahi masalah pemuda dan olahraga. Ketika mendapat tawaran itu buat saya suatu berkah bahwa saya bisa mengikuti tugas-tugas yang pernah dilakukan oleh ayah saya. Jadi tantangannya buat kita seorang diplomat itu, apakah dalam setiap posting yang ditawarkan atau yang ditugaskan ke kita tidak pernah ditawarkan tapi ditugaskan ke kita bisa melaksanakan, semua kegiatan diplomatik sehingga selalu lancar. Nah, ada 2 sistem yang dipilih menteri-menteri saya dahulu. Zaman Pak Ali Alatas dan sebelumnya, sistem pengkaderan di Kementerian Luar Negeri itu, lurus bisa dibilang. Jadi kalau sekali orang itu ditempatkan di pos multilateral, multilateral itu posnya PBB. Misalnya pertama di New York, kedua di Jenewa, ketiga di Wina, itu multilateral semua. Yang satunya adalah pos bilateral. Pos bilateral itu misalnya ke Manila, ke Paris, ke Roma, itu bilateral dengan 2 negara itu. Itu zaman Pak Ali Atas dan sebelumnya. Tapi ketika kita punya Menlu Pak Hasan Wirayuda, beliau punya sistem yang lain lagi. Beliau postingnya di zigzag. Jadi orang yang pernah di bilateral ditaruh di multilateral, yang pernah di multilateral taruh di bilateral lagi. Maksudnya supaya CV orang itu harus lengkap. Sehingga membekali anak itu pada saatnya nanti di atas harus bersaing, karena makin atas kan makin sulit persaingan. Iya. Itu CV-nya lengkap. Dan pada saat itu pemerintah Indonesia mulai terbuka. Persaingan tidak hanya di kementerian kita sendiri, tapi kita juga bisa bersaing di kementerian lain. Sehingga teman-teman kami yang disiksak oleh Pak Hasan ketika bersaing menjadi pejabat di kementerian lain, biasanya bisa dapat job itu karena dia CV-nya lengkap. Jadi alhamdulillah ketika saya dicoba ke Kementerian Pemuda dan Olahraga, saya pernah disiksa. Jadi dianggap cukup lengkap dan saya bisa menjadi sekjen di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Seperti itu, Mbak. Keren banget ya Ibu ya, dari jadi diplomat terus ke Sesmenpora yang lumayan lumayan beda jalur ya. Nah sekarang aku mau nanya, apa sih, bedanya Ibu menjabat sebagai dubes di Aljazair dan di Spanyol tuh? Ada nggak sih perbedaan yang signifikan gitu, yang Ibu rasakan banget? Begini ya, sebagai diplomat kita memang tidak bisa memilih ya, menerima apa yang ditugaskan. Sistem kami di Kemlu seperti itu, karena kita pada saat masuk itu disumpah bersedia ditempatkan dimanapun di seluruh dunia ini ya. Kalau PNS Indonesia mungkin di seluruh Indonesia, mau di Timor, mau di Papua, mau di Aceh, atau di Kalimantan Utara. Tapi kalau diplomat Kemlu harus mau di Afrika, mau di Timur Tengah, mau di Kutub harus bersedia. Nah, Aljazair dengan Spanyol memang mereka negara bertetangga. By culture mereka dekat, ya. Kemudian physically hampir sama. Orang-orang Aljazair dan orang-orang Spanyol hampir sama. Rambutnya warnanya gelap, kulitnya tidak terlalu putih, ramah-ramah, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Kemudian orang Spanyol kan 500 tahun lebih di Andalusia itu ya di bawah kekaisaran Islam. Jadi sangat dekat dengan Aljazair yang 500 tahun di bawah Ottoman Turki. Jadi nggak terlalu beda by culture. Tetapi by politics memang sangat berbeda. Pada saat saya berangkat ke Aljazair tahun 2007, itu suasana di sana masih teror, penuh teror. Kegiatannya sangat berdarah negara itu. Sehingga ketika saya dipilih itu banyak sekali yang tidak percaya bahwa saya dipilih untuk ke negara yang sedang perang, yang banyak teror, yang berdarah-darah. Bahkan Menteri Luar Negeri Aljazair aja harus diyakinkan oleh Pak Hasan ketika mereka bertemu di New York. "Hasan, are you sure that you have a lady ambassador?" Kata Pak Hasan, "Iya saya yakin." Kan dia udah biasa menghadapi situasi yang tidak mudah. "Ya udah kalau kamu yakin, saya setujui dia berangkat." Di Komisi 1 Jakarta juga begitu. Ketika saya maju untuk fit and proper test juga tidak dipercaya bahwa kita akan mengirim perempuan ke negara perang. Alhamdulillah lancar ya, karena saya bisa meyakinkan Komisi 1 bahwa saya siap untuk ditempatkan di negara perang. Sampai di Aljazair, landing juga saya kaget. Kotanya cantik sekali seperti Istanbul, white houses ya.
cantik arsitekturnya seperti Istanbul, persis Aljazair itu. Karena 500 tahun Ottoman Turki di sana, jadi arsitektur Ottoman semua. Tapi di mana-mana ada checkpoint tentara di mana-mana karena teroris luar biasa mencekam. Dan pada saat saya landing tanggal 20 Januari 2008 itu, Desember 2007 baru aja ada teroris yang menyerang gedung PBB menewaskan 200 orang lebih diplomat. Jadi pada saat itu diplomat asing banyak yang ditarik dari Aljazair, kok saya malah masuk. Jadi itu sangat mencekam dan mobil saya selalu dikawal, saya pakai mobil anti peluru dan saya tidak boleh kemana-mana. Suasana sangat mencekam. Serem, meskipun demikian kami tetap bekerja dan meyakinkan seluruh dunia bersama-sama dengan pemerintah Aljazair bahwa Aljazair is on progress dalam menangani terorisme. Kita punya kerjasama anti terorisme, banyak sekali yang kami lakukan. Selain itu juga di sana negara kaya. Aljazair itu kaya sekali karena penghasilan minyak dan gas. Minyaknya itu satu hari pada saat saya di sana tahun 2008 itu satu hari hasilnya 4 juta barrel per day. Kita cuma 400.000 barrel per day, dia per day 4 juta barrel. Jadi kaya sekali. Kemudian gasnya nomor 2 di dunia sesudah Qatar. Jadi sangat kaya. Nah, dengan kekayaannya itu presiden yang pada saat itu baru Presiden Bouteflika menawarkan amnesti kepada para teroris dan mereka mau turun gunung, terorisme meredup, pembangunan ekonomi mulai. Nah, pada saat mereka mengadakan pembangunan ekonomi, kita datang menawarkan. Saya bilang bahwa when you were in struggle for independence, Indonesia was there. Now you are struggle for development, Indonesia will be here also. Jadi saya bawa BUMN kita untuk bekerja di sana dan ada 4.000 tenaga kerja kita bekerja untuk membangun Aljazair pada saat itu. Luar biasa karena untuk pertama kalinya tenaga kerja kita sebanyak itu di bawah satu company PT Wijaya Karya bisa membangun 500 km jalan raya, kemudian renovasi banyak gedung-gedung yang rusak karena terorisme, kampus-kampus yang rusak karena terorisme, kota-kota yang rusak karena terorisme, dan ini dikerjakan oleh tangan-tangan Indonesia. Bedanya dengan di Spanyol, Spanyol kan beautiful, turisnya aja jumlahnya, turisnya tuh kalau penduduknya Spanyol itu 46 juta, turisnya tuh di atas 77 juta. Jadi turis lebih banyak daripada jumlah penduduknya. Cantik. Cantik sekali Spanyol itu, udaranya bagus, tidak dingin seperti di Finlandia, tidak panas seperti di Aljazair. Meskipun di Aljazair ada salju kalau musim Desember, tapi itu cantik sekali. Nah, itu sangat berbeda. Masalah tenaga kerja atau perlindungan warga tetap menjadi tantangan karena justru di negara yang makmur seperti Spanyol, ada banyak orang Indonesia yang mencari bekerja di sana, tapi tidak dalam satu company itu mengerjakan infrastruktur. Sebagian besar anak-anak Indonesia yang kerja di sana adalah anak buah kapal yang ikut di kapal-kapal internasional. Mereka berhenti di pelabuhan-pelabuhan besar di Spanyol. Nah, ada aja yang bermasalah, ada yang ikut kapalnya Cina, ada masalah misalnya ada yang ikut kapalnya Panama, benderanya Yunani, ABK-nya orang Indonesia, ada hukum internasional mana yang dipakai. Jadi itu yang tantangannya yang seperti itu. Tetapi buat saya dimanapun kita berada, kita harus bisa membawa dan mencapai kepentingan nasional di negara tersebut. Kira-kira gitu, Mbak. Ini aku mau nanya lagi terkait Aljazair yang tadi itu kan perang itu ya, Bu, ya. Apalagi Ibu juga perempuan yang turun langsung ke lapangan, itu tuh ke tantangan yang ininya tuh apa ya, Bu, yang bener-bener kayak bikin Ibu tuh, "Aduh ini susah," gitu, "ini tuh apalagi ke perang, kenapa bisa Ibu yang dipilih dia turun ke lapangan." Itu gimana, Bu? Ya, kalau mengenai mengapa aku yang dipilih, itu saya nggak bisa jawab ya, karena tiap ini Pak SBY langsung waktu itu, from his own pocket. Eh, Mungkin kalau nggak salah saya dengar waktu itu pertimbangan utamanya adalah karena saya udah masuk di daftar orang-orang yang memang dicalonkan untuk jadi duta besar, hanya nama negaranya belum ada, atau sudah di kampus sudah ada nama negaranya, tetapi dikocok di istana, dan kebetulan Aljazair udah lama kosong, dan harus diisi, dan saya bisa bahasa Perancis, jadi saya dikirim ke sana. Mungkin hanya sesederhana itu pertimbangannya. Bahwa kemudian ketika saya ikut fit and proper test itu,
ternyata saya dianggap mampu dan pernah ditempatkan di negara yang sulit. Nah, itu menjadi poin bahwa saya pernah ketika saya di Manila, saya menangani terorisme di Mindanao, jadi ya dianggap saya lolos untuk itu. Eee, Ada ap ini nggak challenge-nya memang untuk perempuan di Aljazair sangat tidak mudah. Itu kan dunia, bisa dibilang dunia laki-laki, iya karena di gitu. pasar juga isinya laki-laki semua. Cuma untungnya apa, hubungan persahabatan Indonesia dengan Aljazair itu sudah sejak lama. Sejak mereka memperjuangkan kemerdekaannya, sehingga bisa dibilang kayak kita tuh tukang tahu aja ngerti Indonesia gitu loh. Jadi saya misalnya lagi nyebrang jalan pakai hijab gini kan, dibilang, "Vous êtes chinois?" "Non, je suis Indonesi," gitu. Indonesia langsung dipeluk, itu semua selalu gitu, di pasar juga gitu. Saya lagi mau beli korma gitu misalnya, "Vous êtes chinois?" "Non, je suis Indonesi," karena mereka kan lihat sipit gini pasti Sinoa, dikira Cina gitu. "Non, je suis Indonesi." "Ah, Indonesia," kormanya digratisin, masaknya gitu sering banget, kopi digratisin, disuruh duduk, ada nenek-nenek datang. Baik-baik ya. Jadi mereka benar-benar, senang sama Indonesia. Itu yang membuat saya, apa ya, merasa nyaman karena semua orang sayang sama Indonesia. Terus pekerja-pekerja kita di sana supaya aman dan tidak diserang, sebab kalau dikira sipit itu Sinoa, mereka juga agak sensitif dengan orang-orang Sinoa. Karena orang-orang Sinoa pada makan makanan yang tidak halal, membawa minuman yang tidak halal, itu menimbulkan problem juga. Nah, saya minta teman-teman yang itu pakai kaos yang di belakangnya ada bendera merah putih, ada tulisan Indonesia, kalau masuk gedung harus assalamualaikum, sholat Jumat akhirnya diizinkan sholat di masjid-masjid setempat. Karena kita juga membawa Islam kita yang rahmatan lil alamin, yang sejuk, yang damai, itu kita bawa ke Aljazair. Dan alhamdulillah mereka bisa menerima kita dengan baik. Kalau boleh tahu selama Ibu menjabat sebagai dubes di Aljazair ataupun di Spanyol, ada nggak kayak pencapaian yang buat Ibu bangga yang Ibu lakukan di 2 negara itu? Well, kalau di Aljazair barangkali saya bisa bilang cuman bahwa saya pada saat itu bisa mengamankan 4.000 tenaga kerja kita yang bekerja di tengah situasi teror, di tengah situasi mereka sedang transformasi dari suasana teror ke suasana yang lebih aman, dengan jaminan presiden langsung, ya Presiden Bouteflika itu menjamin anak-anak Indonesia akan aman bekerja di sana. eee Setelah itu menjelang saya pulang, saya berhasil mengajak Pertamina untuk masuk, sampai sekarang investasi Pertamina sudah triliun di sana. Jadi Pertamina di sana sekarang sudah punya, apa, eksplorasi minyak di gurun. Itu zaman saya di sana, saya berhasil membawa Pertamina ke sana. Kalau di Spanyol, saya berhasil meyakinkan angkatan laut kita untuk membeli kapal Spanyol. Spanyol itu kan negara maritim, rajanya aja angkatan laut. Nah, produk kapalnya itu termasuk yang terbaik di dunia dan kapal yang terbaik di dunia untuk kapal latih kita, eee, kapal yang biasa dipakai oleh, eee, kadet-kadet kita sudah terlalu tua, Bung Karno beli tahun 55. Oh. Nah itu harus diganti. Kita menyodorkan coba ikut open bidding di Indonesia, pembelian kapal itu dan menang, perusahaan di Spanyol. Dan saya mengikuti sejak peletakan besi pertama sampai kapal itu lepas, berangkat ke Indonesia. Nangis saya, kapalnya luar biasa, kalian harus masuk ke kapal itu. Namanya Bima Suci kapalnya. Kapal paling modern untuk kapal latih. Kapal latih paling modern di dunia dimiliki orang Indonesia pertama kali. Itu harganya memang mahal, triliunan, tapi itu sangat bagus karena dia punya sistem sendiri untuk membuat air laut bisa diminum, di dalam kapal itu ada alatnya. Jadi dan anak-anak kita kan negara maritim, jadi kita harus punya kapal latih yang modern dan itu sangat modern. Itu masih beroperasi, Bu, kapal itu? Baru dibeli zaman saya di sana. Berarti sampai Baru sekarang masih dilepas, waktu itu yang melepas tuh Bu Mega sama Pak Trisutrisno, itu tahun 2017. baru-baru ini ya, baru berapa tahun? Baru, kapal itu kan umurnya 30 tahun, bisa 50 tahun. Itu sekali. Oke, ini banyak banget ya Ibu ininya pengalamannya. Nah sekarang, sekarang kan Ibu berpindah profesi jadi ini juga, jadi dosen di LSPR ini. Itu tuh apa sih yang motivasi Ibu buat terjun dari dunia diplomat ke dunia pendidikan?
Well, memang itu passion saya ya, karena bapak ibu saya dosen, ibu saya malah pernah jadi rektor, ayah saya pernah menjadi profesor, dua-duanya sekarang udah almarhum. Dari kecil dunia dosen sudah berada di lingkungan kami. Jadi, kami tidak mewah, bukan orang kaya, namanya dosen kan, tapi buku selalu ada dan tiap kali, kita punya uang cuman dipakai untuk beli buku. Nah, setiap kali saya pergi ke luar negeri, penempatan pertama saya di Roma, yang sekolah suami saya. Penempatan saya kedua di Madinah, gantian saya yang sekolah. Jadi pulang-pulang bisa bawa S2 semua. Beli buku jauh lebih murah daripada di Indonesia. Buku-buku bahasa Inggris kan di sini teksnya aja 300%. Jadi banyak buku. Nah, setelah saya pensiun, buku-buku itu banyak sekali dan merasa masih mampu. Kebetulan Kementerian Dikti kita membuat peraturan baru bahwa seorang profesional yang sudah, top career bisa mengajar. Nah, kebetulan saya udah top career sampai ambasador dan saya pegang S2, jadi bisa mengajar. Di sini, kampus ini punya international relations sesuai dengan latar belakang dan kompetensi saya. Jadi saya berani mendaftar ke sini, alhamdulillah diterima. Dan saya duta besar pertama yang mengajar di perguruan tinggi di Indonesia. Iya. Kalau boleh tahu mata kuliah apa, Bu, yang diajar di sini? Saya pegang S1 semua yang basic-basic, karena menurut Pak Rektor, Pak Andrea, itu, saya harus memberi bekal mahasiswa mengenai hal-hal yang basic. Jadi pengantar ilmu hubungan internasional, pengantar, semuanya sifatnya pengantar. Politik luar negeri, intercultural communication, mmm, apa lagi ya, diplomatic practice, internasional. Diplomasi, globalisasi, kemudian apa ya, banyak ya Ibu. Ya, heeh, semuanya ada hubungannya dengan diplomasi dan ada foreign policy. Semuanya ada hubungannya dengan foreign policy dan diplomasi. Tapi sifatnya pengantar dan basic. Ada nggak sih, Bu, pengalaman pengalaman baru dan seru gitu di kampus gitu, dari yang tadinya kan jadi diplomat yang agak ini ya, agak susah, terus di sini kan kampus gitu, ada nggak pengalaman yang beda banget gitu atau Wah, pengalaman seru? menarik menarik sekali. Pertama karena saya masuk kampus ini ketika kampus ini sudah transformasi ke digitalisasi. Nah, itu membuat saya jadi gagap-gagap juga, karena zaman kita dulu sekolah kan, semuanya dikasih sama dosen, disuapin ya kan, buku dikasih tunjuk. Sekarang kan enggak, sekarang mahasiswa bisa nyari buku di HP, Iya, e-book lebih banyak banyak. sekali. Jadi, tantangannya banyak, tapi menarik karena mahasiswa sekarang lebih, terbuka. Bahan bacaannya lebih banyak. Kalau saya dulu mau perlu bahasa Inggris, saya mesti pergi ke Singapura, mesti beli buku. Sekarang kan enggak, di mana-mana ada toko Banyak bahasa Inggris. Jadi, menarik dan anak-anak sekarang, apalagi LSPR, rata-rata TOEFL-nya di atas 550. Jadi di kelas pun kami berbahasa Inggris. Jadi dengan demikian, apa namanya ya, buat saya yang sehari-hari saya kerjakan di luar negeri, bisa saya terus kerjakan di sini. Perbedaannya itu apa, Bu? Perbedaan yang terasa banget pas jadi dubes dan sekarang jadi dosen? Perbedaannya adalah kalau di dunia diplomatik itu semuanya serba protokoler. Dan kami itu seorang diplomat harus hospitable. Hospitable itu hospitality-nya nomor satu. Kita harus ramah, harus warm, karena pada saat kita bicara, orang yang kita ajak bicara bisa mendukung kita. That's tujuan utama dari diplomasi. Nah, di dunia pendidikan, dosen-dosen kan juga ingin apa yang kita bicarakan, mahasiswa memahami dan mengerti kita. Hanya bedanya kalau di dunia diplomasi itu sangat protokoler dan kita yang harus hospitable. Mahasiswa sekarang cuek bebek. Itu yang saya kritik selalu. Karena one day pada saat mereka bekerja seperti kalian nanti, mereka harus hospitable, harus ramah sama orang, harus bisa membuat orang merasa nyaman ketemu sama kita. Ini yang anak-anak sekarang suka lupa, cuek. Nah, itu yang harus itu aja yang agak mengagetkan saya, sangat kaget karena saya biasa di dunia diplomasi yang protokoler, santun, and warm. Itu nggak ada di kampus. Kampus hot bukan warm.
Gimana sih Ibu nanggepin kalau misalkan ada mahasiswa yang kayak gitu? Gimana Ibu? Ya saya, kalau banyak yang melakukan itu rame-rame satu kelas bisa saya beritahu, karena kebetulan saya megang mata kuliah in Business and Hospitality. Saya pegang mata kuliah itu. Cuman saya bilang sama dosen yang ngasih kepercayaan itu, saya bilang, "My hospitality knowledge itu rujukan saya adalah, diplomatic hospitality." Jadi saya akan ngajarin para calon bisnismen di LSPR ini untuk memahami diplomatic hospitality. Sangat berbeda karena tingkatannya lebih tinggi daripada bisnis. Jadi diplomatic hospitality itu kastanya lebih tinggi daripada business hospitality. Nah mereka bilang, "Nggak apa-apa Bu Dubes, lebih baik dikasih yang lebih tinggi supaya mereka menjadi yang super. Setelah itu bahwa nanti di lapangan, nanti mereka bekerja akan menghadapi dunia bisnis yang seperti itu, mereka sudah mengerti how to respond." Kira-kira. Eee Menurut Ibu tuh lebih susah jadi dubes atau ngajar di perguruan tinggi kayak gini? Lebih susah ngajar dong. Lebih susah ngajar? Ya karena saya musti baca buku lagi, saya musti bikin ujian, saya musti mengetahui anak itu mengapa hari ini nih nggak bisa jawab pertanyaan, biasanya bagus, nggak atau kalau berdebat bagus, kalau nulis kok nggak bagus. Itu tantangannya lebih susah. Kalau di dunia diplomasi mah karuan ilmunya kita udah tahu deh, saya nggak pernah belajar di IKIP, tahu-tahu jadi dosen. Apalagi susah ya Bu ngurus-ngurus anak-anaknya. Tantangannya apa tuh? Tantangannya yaitu, anak-anak sekarang itu lebih banyak ngobrol sama HP-nya daripada dengerin kita gitu. Mhm. Kalau tantangan mengajarnya adalah teknologi. Saya gaptek dan saya gagap. Jadi saya harus banyak belajar bagaimana buka LMS, bagaimana bikin absensi pakai QRIS, segala macam ini saya belajar lagi, belajar. Nah, Ibu boleh nih kasih nasihatnya buat penontonnya, apa sih gitu, gimana biar bisa jadi kayak Ibu yang hebat ini sampai sekarang. Boleh Bu nasihatnya? Oh, gini ya, mohon izin saya sih merasa nggak sukses ya. Ada banyak orang yang seperti saya, kalau dibilang sukses ya saya terima kasih, tapi ada banyak yang seperti saya. Untuk mencapai ini, yang paling penting adalah satu kita, kerja keras, belajar yang baik, serius, be hospitable to others dan, selalu, apa ya, berusaha memelihara networking sebaik-baiknya. Sebab kita nggak pernah tahu, ya, kita nggak pernah tahu siapa nanti yang akan di kemudian hari yang akan bisa membantu kita nggak pernah tahu. Jadi pada saat kita, berkenalan dengan orang, mendapatkan, apa ya, rezeki dari Allah berupa teman, itu adalah, mutiara yang luar biasa. Itu lebih penting dari segala-galanya adalah teman. Itu harus dipelihara. Kita nggak pernah tahu. Suatu ketika dia pasti akan menolong kita atau suatu ketika, hidup kita akan tergantung sama dia. Kira-kira seperti itu, ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya, terima kasih juga atas ilmunya yang sangat informatif sekali. Semoga teman-teman di sana bisa mengikuti jejaknya Ibu Yuli. Oke, terima kasih semuanya, terima kasih Ibu, selamat siang.